Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri. Nama Taruna Fridoayu Pratama Putra, NRP 2202049, tingkat 2, rating 020, jurusan Manajemen Transportasi Laut, Akademi Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga Batara Yogyakarta. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil magang saya yaitu di PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 2 Palembang, Sumatera Selatan, yaitu dengan judul Proses Alur Pelayanan Kapal pada PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 2 Palembang, Sumatera Selatan. Langsung saja masuk ke abstrak, yaitu tujuan dari laporan ini untuk mengetahui proses pelayanan kapal serta kendala yang sering terjadi pada saat pelayanan kapal berlangsung. Nah, adapun manfaat bagi peneliti yaitu terbagi menjadi tiga untuk penulis, pembaca, serta perusahaan. Nah, kajian teori ini berupa pengertian pelayanan kapal serta deskripsi dari Pelabuhan Indonesia Regional 2 Palembang dengan metode penelitian yaitu terbagi menjadi tiga, pengamatan, wawancara, dan studi pustaka. Nah, adapun yang dibahas mengenai yaitu proses pelayanan kapal, jasa pelayanan kapal, serta proses kedatangan kapal dan keberangkatan kapal, serta fasilitas pelayanan kapal. Nah, di sini saya juga membahas tentang dokumen-dokumen yang dipakai pada saat proses pelayanan kapal, seperti PPKB, SPK, PKK, Pranota, dan Nota. Nah, adapun kendala yang terjadi adalah faktor alam yaitu pasang surutnya Sungai Musi yang menjadi penghambat jalannya proses pelayanan kapal dan pengerjaan yang lainnya. Nah, dari kesimpulan ini adalah hambatan dalam proses pelayanan kapal dapat menghambat jalannya pekerjaan tersebut sehingga pekerjaan tidak berjalan baik. Nah, di sini saya tidak ada saran karena faktor alam tidaklah bisa ditebak karena biasanya perairan Sungai Musi paling lama pasang sekitar kurang lebih 1 minggu dan pekerjaan bisa kembali normal seperti biasanya. Masuk ke bab 1 yaitu latar belakang. Nah, pelabuhan ini merupakan simpul transportasi laut yang menjadi fasilitas penghubung dengan daerah lain atau negara lain untuk melakukan aktivitas perdagangan. Kegiatan pelayanan ini merupakan salah satu mata rantai pendapatan pemerintah di sektor perairan karena awal mulanya kapal sandar dan lepas sandar di pelabuhan sehingga proses yang di dalamnya pelabuhan dapat terlaksana. Nah, pelayanan kapal ini bertanggung jawab penuakan, kedatangan kapal, dan keberangkatan kapal yang ada di pelabuhan dan semua fasilitas yang ada dalam wilayah pelabuhan, serta atas keselamatan barang yang akan dimuat maupun dibongkar di dalam pelabuhan. Semua pekerjaan yang ada di dalam wilayah pelabuhan itu berkoordinasi langsung kepada pihak pelayanan kapal, terutama dalam kapal pandu dan kapal tunda. Masuk ke rumusan masalah, terbagi menjadi tiga. Nah, sini yang pertama adalah proses pelayanan kapal pada PT Pelabuhan Indonesia Regional 2 Palembang. Yang kedua, kendala yang terjadi pada saat proses pelayanan kapal pada PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 2 Palembang. Yang ketiga, upaya untuk mengatasi kendala yang terjadi pada proses pelayanan kapal pada PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 2 Palembang. Selanjutnya adalah tujuan penulis, yaitu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah untuk mengetahui proses pelayanan kapal pada PT Pelabuhan Indonesia Regional 2 Palembang. Yang kedua, untuk mengetahui kendala yang terjadi pada saat proses pelayanan kapal pada PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 2 Palembang. Yang ketiga, untuk mengetahui upaya untuk mengatasi kendala yang terjadi pada proses pelayanan kapal pada PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 2 Palembang. Selanjutnya adalah manfaat, yaitu terbagi menjadi tiga, yaitu bagi penulis, bagi perusahaan, dan bagi pembaca. Yaitu bagi penulis dapat digunakan penulis untuk mempelajari perkembangan pelabuhan dalam proses pelayanan kapal terkait pemanduan dan penundaan kapal. Yang kedua, bagi perusahaan memperoleh masukan demi kemajuan perusahaan dan juga membina hubungan antara perusahaan dan juga akademi. Yang ketiga, bagi pembaca mendapat informasi yang manfaat bagi pembaca khususnya di bidang pelayanan kapal terkait pemanduan dan penundaan kapal. Langsung saja ke bab 2 yaitu landasan teori. Nah, pertama adalah pelayanan kapal. Apa sih pelayanan kapal itu? Nah, jadi pelayanan kapal adalah kegiatan melayani jasa pemanduan yang dimulai dari kapal masuk perairan pelabuhan yang berada di ambang luar pelabuhan ketika akan bersandar di tambatan sampai saat kapal meninggalkan pelabuhan. Nah, dalam rangka menjaga keselamatan kapal, penumpang dan muatan sewaktu masuk air pelayaran menuju dermaga atau kolam pelabuhan untuk berlabuh, maka untuk pelabuhan-pelabuhan tertentu dengan kapal-kapal tertentu harus dipandu oleh petugas pandu yang disediakan oleh pelabuhan. Sebagai badan usaha pelabuhan, PT Pelabuhan Indonesia Regional 2 Palembang memberikan pelayanan jasa kapal dalam hal yaitu pemanduan, penundaan, dan jasa labuh, serta jasa tambat kepada setiap pengguna jasa. Nah, proses pelayanan kapal ini berkaitan dengan pemanduan dan penundaan kapal yang berada di wilayah perairan wajib pandu Sungai Musi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan kapal, penumpang, serta muatan. Yang kedua adalah jasa pemanduan. Nah, jasa pemanduan ini sendiri adalah kegiatan pandu dalam membantu nahkoda kapal agar navigasi dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib, dan lancar dengan memberikan informasi tentang keadaan perairan setempat yang terpenting demi keselamatan kapal dan lingkungan, yaitu untuk menjaga keselamatan kapal, penumpang, dan muatan ketika memasuki alur pelabuhan. Yang ketiga adalah jasa penundaan kapal, adalah bagian dari pemanduan yang meliputi kegiatan mendorong, menarik, menggandeng, mengawal atau escort, dan membantu atau asis kapal yang berolah gerak di alur pelayaran daerah labu jangkar maupun kolam pelabuhan, baik untuk bertambat atau melepas dari dermaga jeti, tresli, pier, dan pelampung, yaitu untuk menjaga keselamatan kapal, penumpang, dan muatan ketika memasuki alur pelabuhan. Yang keempat adalah jasa pelabuhan atau jasa tambat yang diberikan untuk kapal bertambat pada tambatan secara teknis dalam kondisi yang aman untuk melakukan bongkar muat dengan lancar dan aman, yaitu untuk menghindari inefisiensi karena penggunaan tambat yang tidak optimal. Yang kelima adalah jasa labu. Nah, jasa labu ini adalah jasa yang diberikan terhadap kapal agar dapat berlabuh dengan aman menunggu pelayaran berikutnya seperti tambat, bongkar muat, atau menunggu pelayanan lainnya seperti docking, pengurusan dokumen, dan lain-lainnya, yaitu untuk menghindari kemungkinan bertabrakannya dengan kapal lain yang sedang berlabuh, memastikan kedalaman air agar tidak kandas dan menunggu alur pelayaran berikutnya. Nah, yang keenam adalah pelayanan barang. Nah, di sini jasa bongkar muat, kegiatan bongkar muat sejak dari awal kapal hingga ke pemilik barang, yaitu seperti kegiatan step dooring, yaitu kegiatan yang dilakukan sejak membongkar atau memuat dari pangkal kapal hingga melepas gancu dermaga ataupun sebaliknya. Selanjutnya cargo dooring, yaitu menyusun barang dari dermaga hingga ke gudang atau lapangan ataupun sebaliknya. Selanjutnya receiving atau delivery, yaitu pekerjaan menyerahkan atau menerima barang di pintu lini 1 dari atau ke atas truk dan sebaliknya. Yang selanjutnya adalah pelayanan rupa-rupa. Nah, selain aktif menjalankan kegiatan pengelolaan pelabuhan, PNU juga berusaha di bidang lainnya yang relevan seperti menyewakan tanah, bangunan, fasilitas pendukung lainnya yang diperlukan dalam kegiatan kepelabuhanan. Nah, dalam menjalankan kegiatan operasi ini, perusahaan pelabuhan perseorangan mengadakan kerjasama mitra usaha atau KSMU dengan beberapa mitra usaha dari pihak swasta, seperti kerjasama dengan terminal operator, kapal tunda, dan pengelola fasilitas pelabuhan lainnya. Nah, pelayanan rupa-rupa ini merupakan jasa pelayanan yang menunjang kegiatan yang ada di pelabuhan. Nah, pelayanan rupa-rupa ini terbagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama adalah pas pelabuhan, yaitu biaya masuk area pelabuhan untuk perseorangan atau kendaraan bermotor. Selanjutnya adalah jasa pemeliharaan alat-alat pelabuhan, seperti jasa yang diberikan berupa persewaan forklift, kren darat, apung maupun listrik, seperti kapal tunda, motor boot, dan alat-alat pemadam kebakaran. Selanjutnya ada jasa penyewaan tanah, bangunan, air, dan listrik, yaitu merupakan jasa persewaan lahan, bangunan, air bersih, serta energi listrik. Nah, langsung ke metode 3, metode penelitian atau bab 3. Terbagi menjadi 3. Nah, ketika saya magang kemarin, ada metode yang saya pakai, yaitu metode pengamatan, metode wawancara, dan studi pustaka. Ke bab 4 atau ke pembahasan. Yang pertama adalah proses pelayanan kapal pada PT Pelabuhan Indonesia Regional 2 Palembang. Ini saya sudah jelaskan tadi ke awal bab. Selanjutnya adalah jasa pelayanan kapal pada PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 2 Palembang. Pada PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 2 Palembang terdapat beberapa jasa kapal yang diberikan kepada pengguna jasa, yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah jasa pemanduan. Nah, jasa pemanduan ini merupakan produk atau jasa utama perseroan yang wajib diberikan untuk melayani kapal masuk, menuju, atau keluar dermaga melalui alur perairan wajib pandu agar navigasi pelayaran dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib, dan lancar demi keselamatan kapal dan lingkungan. Nah, jasa pemanduan ini dilaksanakan oleh pandu laut maupun pandu bandar sesuai dengan surat perintah kerja yang telah diberikan. Nah, jasa pemanduan ini dibagi menjadi 2, yaitu jasa pemanduan pandu bandar dan jasa pemanduan pandu laut. Untuk jasa pandu bandar dilakukan dari posisi kapal labu menuju ke dermaga pelabuhan Bombaru. Nah, untuk jasa pemanduan pandu laut dilakukan dari ambang luar menuju ke labu ataupun sebaliknya ke tempat sandar ke dermaga.
Selanjutnya adalah jasa pemanduan. Nah, jasa pemanduan ini merupakan produk atau jasa utama perseroan yang meliputi kegiatan mendorong, menarik, menggandeng, mengawal, dan membantu kapal-kapal yang berolah gerak dalam alur pelayaran, daerah labu jangkar maupun kolam untuk bertambat atau untuk melepas dari dermaga. Nah, proses pelayanan jasa tunda kapal ini wajib dilakukan terhadap seluruh kapal-kapal yang berada di wilayah perairan wajib pandu dan tunda di mana perseroan mendapat wilayah pelimpahan wajib pandu dan wajib tunda. Pada saat melakukan penundaan posisi kapal, tunda biasanya di depan atau di samping kapal yang akan dipandu serta sesuai dengan arahan nakoda dan kesepakatan dengan petugas pandu. Bisa dilihat dari gambar di samping. Ini adalah pandu jasa pemanduan, yang di bawah adalah jasa penundaan. Selanjutnya adalah jasa tambat. Nah, jasa tambat ini jasa yang diberikan untuk kapal bertambat pada tambatan di area dermaga pelabuhan Bombaru dan secara teknis dalam kondisi yang aman untuk dapat melakukan bongkar muat dengan lancar dan aman. Pada saat kapal akan bersandar, petugas tambat akan bersiap di area dermaga untuk posisi letak tambat. Selanjutnya adalah jasa labu. Nah, jasa labu ini adalah jasa yang diberikan terhadap kapal agar dapat berlabuh dengan aman menunggu pelayaran berikutnya seperti tambat, bongkar muat, atau menunggu pelayanan lainnya. Hal ini bertujuan untuk menghindari kemungkinan bertabrakannya dengan kapal lain untuk persiapan kegiatan bongkar atau muat di dermaga maupun di gundang lini 1 untuk menghindari kandasnya apabila sailing draft-nya rendah. Nah, bisa dilihat dari gambar di samping. Yang pertama adalah jasa tambat, yang kedua adalah jasa labu. Masuk ke proses pelayanan kedatangan kapal pada PT Pelabuhan Indonesia Regional 2 Palembang. Nah, ini adalah proses alur pelayanan kapal. Yang pertama itu adalah shipping agent input warta pemberitahuan kedatangan kapal atau PKK melalui sistem Inapornet dalam kurun waktu 1 kali 24 jam. Shipping agent di input PPKB ETA melalui sistem VMS. Nah, yang kedua adalah subbagian planner menetapkan pelayanan pandu dan penundaan kapal melalui sistem Simopel. Yang ketiga, subbagian planner menetapkan PPKB ETA dan SPK sebelum direalisasi melalui sistem Simopel. Setelah muncul PPKB, SPK pandu dan SPK tunda, kemudian pelaksanaan pemanduan laut dan penundaan kapal dengan takbut. Yang keempat, pada saat melakukan pemanduan laut dan penundaan, SPK wajib ditandatangani oleh nakoda. SPK yang telah ditandatangani oleh nakoda kemudian dibawa ke bagian pandu atau bagian pelayanan kapal. Yang kelima, yaitu SPK yang telah ditandatangani nakoda kemudian direalisasi melalui sistem Simopel oleh subbagian pelayanan kapal atau sub entry data. Yang keenam, setelah muncul bukti pemakaian pelayanan pandu laut atau pandu tunda, subbagian rendal akan menetapkan RPKOP dan membuat berita acara bongkar maupun muat. Yang ketujuh, setelah muncul RPKOP dan berita acara bongkar muat, subbagian planner menetapkan pandu bandar dan tunda. Subbagian rendal akan menetapkan PPKB, SPK pandu dan SPK tunda, SPK ikat tali atau lepas tali melalui sistem Simopel dan RPKOP melalui sistem Inapornet. Setelah muncul SPK pandu dan SPK tunda, SPK ikat tali dan RPKOP kemudian melaksanakan pemanduan dan penundaan dan penambatan kapal atau ikat dan lepas tali. Yang ke-8, pada saat melakukan pemanduan, penundaan dan penambatan, SPK wajib ditandatangani oleh nakoda. Yang ke-9, SPK yang telah ditandatangani nakoda kemudian dibawa oleh pandu ke bagian pelayanan kapal. Yang ke-10, SPK yang telah ditandatangani nakoda kemudian direalisasikan melalui sistem Simopel oleh bagian pelayanan kapal atau sub bagian entry data. Nah, setelah SPK direalisasi maka muncullah bukti pemakaian pandu dan tunda serta dokumen 2A2 atau dokumen penambatan. Selanjutnya adalah proses pelayanan keberangkatan kapal pada PT Pelabuhan Indonesia Regional 2 Palembang. Nah, ya, selanjutnya adalah ini saya akan menjelaskan tahap-tahap tentang proses pelayanan kapal keberangkatannya. Yang pertama adalah shipping agent input warta pemberitahuan keberangkatan kapal melalui sistem Inapornet. Yang kedua, shipping agent input PPKB ETA atau PPKB ETD melalui sistem VMS. Yang ketiga, sebagian keuangan akan menetapkan piutang atas jasa yang diminta oleh shipping agent. Yang keempat, shipping agent harus melakukan pembayaran piutang dengan cara UPER atau CMS sebelum keberangkatan kapal. Yang kelima, setelah pembayaran selesai, sebagian planner menetapkan pelayanan pandu dan penundaan kapal melalui sistem Simopel. Yang keenam, sebagian planner akan menetapkan PPKB keberangkatan SPK pandu dan tunda yang belum direalisasikan. Yang keenam, setelah muncul PPKB
SPK Pandu dan Tunda, kemudian pelaksanaan pemanduan laut dan penundukan kapal dengan takbut. Yang ketujuh, pada saat melakukan pemanduan laut dan penundaan, SPK wajib ditantangani oleh nakoda. Yang kedelapan, setelah SPK yang telah ditantangani, kemudian dibawa oleh pandu ke subbagian pelayanan kapal. Yang kesembilan, SPK yang telah ditandatangani oleh nakoda kemudian direalisasikan melalui sistem simopel oleh subbagian pelayanan kapal atau sub entry data. Yang ke-10, setelah muncul bukti pemakaian pandu laut dan pandu bandar maupun pandu, tunda, dan tambat, sebagian rental akan memverifikasi di TJK dan di PJK atau pranota. Setelah muncul pranota dan sebagian keuangan, PT Pelindo akan mencetak dokumen nota jasa kapal atau dokumen 4A. Selanjutnya adalah dokumen pelayanan kapal pada PT Pelabuhan Indonesia Regional 2 Palembang. Sebelum mendapat pelayanan jasa kapal, ada beberapa dokumen yang harus disertakan pihak agen pelayaran kepada PT Pelabuhan Indonesia Regional 2 Palembang, yaitu dokumen untuk mendapatkan pelayanan jasa terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah PPKB. PPKB ini adalah permintaan pelayanan kapal dan barang. PPKB ini merupakan dokumen yang berisikan permintaan pelayanan kapal dan bongkar muat pada non peti kemas maupun peti kemas. Dokumen ini diinput oleh perusahaan pelayaran pada sistem Inapornet dan ditetapkan oleh subbagian rental. Yang kedua, SPK atau surat perintah kerja. SPK merupakan dokumen yang diberikan oleh bagian planner dari pelayanan kapal untuk melaksanakan pemanduan. Yang ketiga adalah PKK atau pemberitahuan kedatangan kapal. Nah, PKK ini sendiri adalah dokumen yang salah satu persyaratan apabila akan tambat. Yang keempat adalah nota. Nota adalah dokumen yang menyatakan sudah membayar lunas jasa kepelabuhanan. Nah, selanjutnya adalah dokumen pada saat kapal tiba di pelabuhan. Yang pertama adalah surat ukur kapal atau ship partikular bagi kapal yang pertama kali berkunjung atau ada perubahan master kapal. Yang kedua, pemberitahuan kedatangan kapal atau PKK. PKK ini adalah dokumen salah satu persyaratan apabila kapal tambahan. Yang ketiga, pemberitahuan kedatangan kapal asing atau PKKA khusus kapal asing. Yang keempat, surat penunjukan keajenan atau bagi kapal berstatus keajenan. Yang kelima ada estimasi perhitungan biaya atau EPB. EPB ini adalah dokumen yang menyatakan perhitungan biaya permintaan pelayanan jasa kapal untuk berkegiatan di pelabuhan. Yang keenam, bukti pembayaran jasa kepelabuhan atau BPJK. BPJK adalah dokumen yang menyatakan sudah membayar lunas jasa kepelabuhanan. Yang ketujuh, setiap jasa yang mengajukan permohonan ke area labu atau ready wajib melaporkan antara lain yaitu tunggu muatan, tunggu dokumen, tunggu order agent, tunggu perbaikan atau repair. Untuk tunggu berangkat, tunggu air pasang, tunggu fumigasi, tender melambung atau tidak bekerja, dan pemeriksaan oleh instansi yang terkait. Nah, selanjutnya ada dokumen persyaratan kapal pindah, yaitu terbagi menjadi 3, yaitu surat persetujuan olah gerak atau SPOGK. Yang kedua, estimasi perhitungan biaya atau PB. PB adalah biaya dokumen yang menyatakan perhitungan biaya permintaan pelayanan jasa kapal untuk berkegiatan di pelabuhan. Yang ketiga, bukti pembayaran jasa kepelabuhanan atau BPJK. BPJK adalah dokumen yang menyatakan sudah membayar lunas ke jasa kepelabuhanan. Nah, selanjutnya adalah dokumen persyaratan kapal keluar, yaitu terbagi menjadi 4, yaitu ada laporan kedatangan kapal dan keberangkatan kapal atau LK3. Yang kedua, surat persetujuan belajar atau SPB. Yang ketiga, estimasi perhitungan biaya atau EPB. EPB adalah dokumen yang menyatakan perhitungan biaya permintaan pelayanan jasa kapal untuk berkegiatan di pelabuhan. Yang keempat adalah bukti pembayaran jasa kepelabuhanan atau BPJK. Nah, BPJK ini adalah dokumen yang menyatakan sudah membayar lunas jasa kepelabuhanan. Nah, jadi yang sudah saya jelaskan tadi, ini adalah contoh-contoh dokumen yang saya terima atau minta di PT Pelabuhan Indonesia Regional 2 Palembang. Di sebelah kiri ada PKK atau pemberitahuan kunjungan kapal. Yang sebelah kanan adalah permintaan pelayanan kapal dan barang atau PPKB. Nah, yang sebelah kiri saya lagi yaitu adalah bukti pembayaran pandu dan tunda. Yang ke sebelah kanan ada surat perintah pemakaian pandu dan tunda. Nah, ini bisa dilihat yaitu kemarin ada kapal Borneo Sejati 01. Selanjutnya adalah PPKB, tapi ini PPKB khusus keberangkatan kapal. Nah, bisa dilihat di sebelah kiri saya. Dan sebelah kanan saya adalah rencana pendapatan kapal dan operasional planning atau operation planning atau RPKOP. Bisa dilihat di sebelah kanan saya. Nah, di sebelah ini adalah
dokumen kesepakatan pelayanan bongkar muat di Pelabuhan Pelindo atau di Bombaru. Yang selanjutnya adalah OP atau Operation Planning. Nah, biasanya diisi oleh agen-agen. Ini adalah SPK ikat tali, bisa dilihat dari sebelah kiri saya. Ini kemarin saya dapat yaitu di kapal Julivian Kamanda atau JML Abadi KM atau XJM Dragon 2. Ini adalah surat perintah penempatan tali atau lepas tali, yaitu kapal JML Abadi dan XJM Dragon 2. Nah, selanjutnya ada DTJK, bisa dilihat di sebelah kiri saya, dan sebelah kanan saya adalah DPJK atau Pranota atau 3A yang diberikan kemarin di Pelabuhan Indonesia Regional 2 Palembang. Ini adalah nota penjualan jasa kepelabuhanan yang belum dibayarkan atau NPL. Yang sebelah kanan adalah SPB, yaitu surat persetujuan belayar. Nah, ini kemarin dikasih oleh pihak Rendal di PT Pelabuhan Indonesia Regional 2 Palembang, yaitu dari perusahaan PT Lautan Jaya Manggala atau LJM. Nah, selanjutnya yang kelima adalah kendala dan upaya untuk mengatasi kendala yang terjadi pada saat proses pelayanan kapal pada PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 2 Palembang. Yaitu yang pertama adalah tongkang muatan batu bara yang mengolong tidak dapat lewat aliran Sungai Musi apabila kondisi air pasang. Nah, mengolong ini adalah kegiatan tongkang muatan batu bara yang melalui bawah jembatan Ampera. Kondisi tongkang ini bermuatan batu bara tidak dapat mengolong melalui aliran Sungai Musi akibat kondisi air pasang. Hal ini disebabkan karena tongkang yang memiliki muatan batu bara harus melewati bawah jembatan Ampera. Tinggi tongkang yang bermuatan batu bara rata-rata 9 meter di atas permukaan air, sedangkan jarak antara permukaan air dengan jembatan Ampera kisaran 11 meter. Apabila keadaan saling drop tinggi dapat menyebabkan terjadinya pasang. Hal ini tersebut membuat tongkang batu bara tidak dapat mengolong dari Gandus atau Kertapati menuju arah Bombaru. Nah, langkah yang dapat diambil ialah menunggu air surut, biasanya waktu pagi sekitar jam 4 pagi atau subuh. Nah, biasanya kapal-kapal ini tidak bisa mengolong ke bawah Ampera karena muatan batu bara itu sangat tinggi dengan keadaan tongkang, sedangkan antara air dan Ampera itu berjarak 11 meter, sehingga tidak dapat mengolong dari bawah jembatan Ampera itu sendiri. Yang kedua adalah drap kapal yang tinggi tidak dapat masuk ke perairan wajib pandu Sungai Musi apabila kondisi air surut. Nah, kondisi saling drap aliran Sungai Musi setiap hari mengalami perubahan. Nah, hal ini tersebut dikarenakan kondisi cuaca yang tidak biasa. Biasanya kapal-kapal asing atau nasional yang akan melewati Sungai Musi ini tentunya harus mengikuti peraturan pemanduan yang telah ditetapkan. Nah, ketika melewati aliran Sungai Musi di mana termasuk ke dalam air pelabuhan wajib pandu, maka setiap kapal harus menyesuaikan kondisi saling drap. Apabila kondisi air surut, apabila kondisi saling drap yang tinggi mengakibatkan kapal tersebut tidak bisa memasuki area untuk sandar. Biasanya kapal yang memiliki drap tinggi harus dilabuhkan dahulu di ambang luar atau kolam pelabuhan menunggu sampai kondisi air pasang. Nah, kondisi air drap ini ketika surut, karena kondisi air ini adalah sungai, jadi kapal-kapal tidak bisa sandar atau tidak bisa melakukan kegiatan bongkar muat di daerah pelabuhan PT Pelabuhan Indonesia 2 Regional 2 Palembang. Jadi menunggu airnya tinggi, saling drapnya tinggi di ambang luar pelabuhan. Yang ketiga adalah pelayanan jasa kapal apabila sistem Internet mengalami gangguan. Nah, yaitu pelayanan jasa kapal PT Pelabuhan Indonesia Regional 2 Palembang sudah tersistem dengan rapi. Nah, salah satu contohnya adalah adalah sistem Internet. Nah, sistem Internet adalah sistem untuk pelayanan kapal dan barang yang meliputi kapal masuk, kapal pindah, kapal keluar, perpanjangan, tambahan, dan penempatan pelayanan. Serta sistem ini adalah PT Pelabuhan Indonesia Regional 2 Palembang melakukan pelayanan kapal sesuai pemerintahan penggunaan jasa. Nah, sistem Internet adalah sistem yang operasi internet yang menggunakan jaringan. Nah, kondisi ini tentunya tidak bisa dipastikan kelancarannya karena biasanya adalah gangguan dan kendala pada jaringan tertentu menghambat
pada sistem tersebut. Apabila kondisi sistem ini sedang buruk, maka pengakibatkan terganggunya jasa pelayanan kapal. Ketika sistem ini terjadi gangguan, maka upaya yang dapat dilakukan oleh pihak pengguna jasa yaitu memberikan informasi kedatangan kapal, permintaan pelayanan kapal dan barang, serta permintaan yang lainnya dapat melalui telepon secara langsung sesuai dengan operator pelaksana di pelabuhan atau langsung datang ke Pelabuhan Indonesia Regional 2 Palembang. Nah, yang terakhir adalah bab 5A, yaitu penutup. Yang pertama adalah kesimpulan. Nah, berdasarkan hasil praktik yang saya lakukan di PT Pelabuhan Indonesia Regional 2 Palembang, ada beberapa kesimpulan yang saya ambil. Yang pertama adalah PT Pelabuhan Indonesia Regional 2 Palembang adalah sebuah pelabuhan atau perusahaan negara sebagai badan usaha pelabuhan yang menyediakan jasa pelayanan kapal yang terdiri dari jasa pemanduan, jasa penundaan, jasa tambak, dan jasa labuh kapal. Yang kedua, dalam hal ini PT Pelabuhan Indonesia Regional 2 Palembang berpihak sebagai operator pelaksana pelabuhan. Yang ketiga, kegiatan jasa pelayanan pemanduan dan penundaan kapal pada PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 2 Palembang dilaksanakan di wilayah perairan wajib pandu yang berada di aliran Sungai Musi. Yang keempat, dalam hal jasa pelayaran kapal, PT Pelabuhan Indonesia Regional 2 Palembang memiliki beberapa kendala yang terjadi seperti kondisi sailing draft air yang kadang tidak sesuai dengan perkiraan yang menyebabkan tongkang yang memuat batu bara, kadang terkendala kondisi pasang maupun surut air sungai. Nah, kondisi sailing draft ini ataupun draft kapal atau draft kapal lokal yang tinggi sehingga kapal tidak bisa sandar di wilayah dermaga Bombaru, serta sistem inaporen maupun sistem simopel yang kadang terjadi pada sambungan internet yang menyebabkan terjadinya keterlambatan rencana kegiatan. Yang kelima, PT Pelabuhan Indonesia Regional 2 Palembang dalam melakukan kegiatan pemanduan dan penundaan kapal dibantu dengan menggunakan 7 kapal takbut dan 4 kapal pandu atau motor pandu. Yang keenam, PT Pelabuhan Indonesia Regional 2 Palembang dalam melaksanakan jasa pelayanan kapal dilayani melalui Pusat Pelayanan Satu Atap atau PPSA yang melibatkan unsur dari divisi yang berkaitan dengan penetapan pelayanan kapal serta pelaksanaan teknis di lapangan. Yang ketujuh, terdapat sanksi kepada para pengguna jasa yang salah satunya melakukan input PPKB di sistem Inapornet. Yaitu saran yang saya berikan untuk PT Pelabuhan Indonesia Regional 2 Palembang, yaitu ada dua. Yang pertama, alur pelaksanaan kegiatan pelayanan kapal kepada pengguna jasa untuk yang sudah tersusun rapi, alangkah baiknya, lebih baiknya lagi, setiap kegiatan selalu diawasi dan ditingkatkan pelayanannya. Yang kedua adalah menyediakan cara lain atau sistem lain untuk mengatasi apabila terjadi down system pada sistem Inapornet. Nah, sistem VMS maupun sistem SIMOP, serta sistem yang lainnya yang berkaitan dengan kegiatan jasa pelayanan kapal. Nah, mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan. Nah, di sini saya akan memberikan dokumentasi ketika saya magang kemarin. Ya, ketika saya melakukan pekerjaan, melakukan pengecekan. Ini adalah pengecekan ke dermaga serta berkunjung ke kapal tunda atau takbut. Nah, ini sini adalah fotonya. Ini melakukan tambatan atau ikat tali dan lepas tali. Nah, di sini adalah posisi melintang. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.